Seorang biksu muda setiap hari diam-diam mengamati proses para wanita pengunjung kuil yang memohon untuk memiliki anak. Namun yang aneh adalah, setiap kali ada wanita pengunjung yang selesai memohon, selalu ada seorang saudara biksu yang tiba-tiba meninggal secara misterius. Hingga kini sudah ada puluhan saudara biksu yang meninggal begitu saja tanpa alasan jelas. Setiap kematian sangat membingungkan. Ketika ia melihat dengan mata kepala sendiri saudara biksu lainnya mati mengenaskan, biksu muda itu bersumpah akan mengungkap rahasia di balik semua ini. Keesokan harinya, ia mengamati dengan seksama para pengunjung wanita yang datang memohon anak. Meski saudara biksu senior sudah melarangnya keras untuk tidak mendekati area para pengunjung, namun dorongan rasa ingin tahu menguasainya. Ia tetap tidak bisa menahan diri dan mengintip dari jendela. Saat ia sedang mengamati apa yang terjadi di dalam, tiba-tiba sang guru membuka pintu dan keluar. Biksu muda itu terkejut dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Namun ia tetap tidak bisa menahan diri untuk kembali mengintip. Dengan usianya yang masih muda, ia sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Guru yang marah menariknya ke samping dan menghardiknya karena telah melanggar aturan dengan mengintip. Sebagai hukuman, guru memberinya 30 pukulan besar. Biksu muda itu hampir membela diri. Namun saat itu, saudara biksu lainnya membawa keluar seorang yang sudah meninggal. Orang itu adalah saudara biksu senior yang tadi siang masih sehat-sehat saja. Melihat saudara biksu senior yang tiba-tiba meninggal, biksu muda itu merasa hatinya sangat berat. Tidak bisa melepaskan perasaan tersebut. Akhirnya malam harinya, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada sang guru, apa sebenarnya rahasia yang tersembunyi di kuil ini. Namun sang guru menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi, dan mengatakan bahwa suatu saat nanti, setelah ia dewasa, barulah ia akan mengetahui segalanya. Sejak saat itu, biksu muda sangat berharap bisa cepat dewasa. Hanya dengan begitu, ia bisa mengungkap semua kebenaran. Dengan demikian, pertanyaan tentang rahasia kuil itu mengganggu biksu muda selama 10 tahun penuh. 10 tahun berlalu, wanita pengunjung yang datang untuk memohon anak semakin banyak, dan saudara biksu yang meninggal juga semakin banyak. Sebuah kegelapan perlahan-lahan menyelimuti hati setiap orang. Suatu hari, seorang saudara biksu terburu-buru menemui biksu muda, memberitahunya bahwa sang guru sedang menunggunya di aula besar, dan menyuruhnya untuk segera datang. Melihat ekspresi cemas saudara biksu itu, biksu muda merasa firasat buruk mulai muncul. Tak lama kemudian ia tiba di aula besar. Ia bertanya kepada sang guru, apakah ia bisa masuk ke dalam ruangan. Namun sang guru mengambil sebuah bungkusan dari samping, dan berkata kepada biksu muda, jangan tanya apa-apa. Ambil barang di dalam bungkusan itu, dan segera tinggalkan tempat ini. Semakin jauh, semakin baik. Jangan pernah kembali lagi. Biksu muda terkejut, tidak mengerti mengapa sang guru begitu tergesa-gesa menyuruhnya pergi. Apakah ia telah melakukan kesalahan? Ia memohon agar sang guru menjelaskan. Namun yang dilihatnya hanya wajah sang guru yang pucat pasi. Dengan putus asa sang guru mengeluarkan gunting. Sang guru mengancam, jika biksu muda tidak pergi, ia akan bunuh diri di depan mata biksu muda. Melihat kejadian itu, biksu muda segera meminta sang guru untuk menurunkan gunting, dan berkata bahwa ia akan segera pergi. Ia pun berlutut dengan hormat, memberi 3 sujud sebagai tanda terima kasih atas pengasuhan sang guru. Namun ia tidak benar-benar pergi. Sebaliknya, ia merasa curiga dan memutuskan untuk menyamar, untuk menyelidiki semua kebenaran di baliknya.